Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Terrace. Di video kali ini kita akan membahas tentang investasi atau trading. Ini topik yang mungkin sebagian teman-teman masih bingung ya, mau investasi atau mau trading, atau mau investasi tetapi kepengen juga tahu tentang trading ya. Nah, teman-teman, ini di sini kita akan bicara santai ya tentang mengapa kita harus investasi dan mengapa kita belajar trading gitu ya. Nah, oke, jadi sebenarnya kalau yang namanya investasi itu ya, itu kan sebenarnya nggak jauh beda dengan trading ya, karena ketika kita investasi, misalnya investasi di reksadana, itu kan kita beli unit reksadana, jadi beli lalu kita jual, itu kan sama aja dengan trading. Atau kita misalnya investasi di obligasi, itu kan kita membeli obligasi kemudian kita jual nantinya. Nah, ketika kita lepas atau tidak kita jual tapi kita nunggu sampai jatuh tempo. Nah, di dunia trading itu sebenarnya sama. Ada jatuh tempo juga. Jatuh temponya adalah ketika dia hit TP atau ketika dia hit SL. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih awam di dunia trading bingung ya, apa itu TP, apa itu SL. Baik, tidak usah dipermasalahkan. Kita lanjutkan aja ya teman-teman, tetap dengarkan bahasan diskusi video kali ini ya, supaya teman-teman juga bisa menangkap nih. Saya akan bercerita aja tentang apa itu investasi dan apa itu trading. Mengapa kok teman-teman kadang-kadang kita di awal belajar investasi itu kita dengar istilah trading dan kita mungkin ada yang kepengen ya terjun ke dunia trading, lalu tapi ada rasa khawatir, rasa takut ya untuk memulai ke trading, nanti takut uang saya habis dan sebagainya, which is good. Rasa takut itu bukan hal yang aneh ya atau malu gitu ya. Kita perlu punya rasa khawatir dan rasa takut. Itu tujuannya adalah apa? Untuk menjaga kita supaya kita juga tidak over ya, sampai kalau memang hal itu bisa terjadi juga, memang yang namanya trading ya, namanya investasi, bisa kita mengalami yang namanya resiko ya, dan kita akan kehilangan dana kita, itu sangat mungkin terjadi. Nah, tetapi satu hal sih yang menurut saya ya perlu teman-teman, yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa baik investasi maupun trading itu sama-sama memerlukan knowledge ya, sama-sama memerlukan pengetahuan. Artinya apa? Bahwa kita pada saat dalam kehidupan kita sebenarnya kita itu tanpa kita sadari sebenarnya kita juga melakukan yang namanya trading dan kita melakukan juga yang namanya investasi. Contohnya ketika kita punya anak nih, kita punya anak lalu kita didik anak kita, kemudian berikan dia sekolah, pendidikan yang baik, itu kan sebenarnya juga investasi. Karena ketika kita di masa kita tua nanti ada keluarga yang bisa membantu menopang perekonomian kita. Nah, jadi anak-anak kita itu nanti dia bisa menolong kita dan kita berikan didikan yang baik, moral yang baik ya, hormat pada orang tua. Nah, seperti itu. Itu kan juga secara tidak langsung kita sebenarnya sedang berinvestasi untuk masa depan kita. Dan juga berinvestasi untuk masa depan anak-anak kita juga, karena mereka juga butuh mendapatkan didikan, mereka juga butuh tahu bagaimana mereka bisa memelihara dan bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka masing-masing. Demikian pula trading ya, di dalam dunia umum ya, tanpa teman-teman sadari juga melakukan trading. Misalnya kita belanja nih di toko gitu ya, atau kita jalan ke luar negeri gitu ya, kita beli, oh di situ ada barang yang unik yang nggak ada di Indonesia nih, kita beli barang itu, terus kita beli agak lebihan misalnya, terus kita bawa pulang, kita makan, kita konsumsi barang itu, tapi temannya ada yang lihat, saya mau juga dong, nah bisa saya titip, nanti saya ambilin dan sebagainya. Nah, itu trading juga, karena kita juga jual, kita dapat untung misalnya, seperti itu ya. Banyak ya, misalnya kita beli mobil, kita udah pakai sekian tahun, kemudian kita mau ganti baru, jadi yang lama kita jual, itu kan juga trading ya, walaupun mungkin kadang-kadang nggak untung, tapi kan kita di situ ada ilmunya sebenarnya, ada ilmu tradingnya. Tentu kita mau menjual di harga yang lebih tinggi, yang setinggi mungkin,
tetapi membeli di harga yang serendah mungkin. Pada saat kita pergi ke pasar, kita ada tawar-menawar gitu ya. Dari sisi pedagang, dia kepengen harganya bisa setinggi mungkin gitu ya, tapi kan selalu ada yang namanya harga mekanisme pasar, jadi nggak bisa terlalu tinggi juga. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya nih teman-teman, pada saat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, dunia investasi dan trading itu sebenarnya sudah ada dan berada di dalam aktivitas kita seharian kita. Nah, cuma masalahnya apakah investasi itu yang mungkin yang kita mau diskusikan di sini adalah investasi khusus seperti menabung di bank, kemudian beli obligasi atau beli reksadana, mungkin itu ya yang dimaksud dengan investasi, atau beli saham tapi jangka panjang nih ya kan, artinya saya beli sekarang pas mumpung harga lagi murah, atau nunggu lagi harga murah, kemudian beberapa tahun ke depan ya, mungkin siklus saham kan orang sering ya kadang dengar, kalau yang awam tuh sering dengar dari TV atau edukasi gitu ya, oh ini siklusnya 5 tahun, jadi nunggu aja sampai 5 tahun, udah di atas 5 tahun biasanya udah cuan, nah, bisa dijual, nah seperti itu. Nah itu sebenarnya artinya kita tuh harus belajar, tetap aja ada risiko. Nah karena ada risiko inilah, pada saat kita misalnya beli saham, sudah ditunggu 5 tahun kok nggak naik-naik juga, kan bisa aja terjadi hal seperti itu. Nah artinya apa? Artinya kita tuh harus mempelajari, oh ternyata saham itu kalau kita beli saham itu harus beli saham yang ternyata pemiliknya harus yang bagus, karakternya baik. Misalnya seorang bisnismen yang memang benar-benar bisnismen, bukan orang yang hanya sekedar membeli sebuah perusahaan kemudian oportunis ya, menjualnya pada saat harganya tinggi lalu dia lepas, dan artinya tidak bertanggung jawab gitu ya. Bukan seperti itu. Artinya ketika kita membeli saham, oh kita butuh nih yang namanya pengetahuan. Bagaimana, apakah industri dari perusahaan saham, perusahaan yang kita beli sahamnya itu industri yang tepat, artinya sesuai dengan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk-produk yang dihasilkan itu banyak dicari misalnya, atau produknya itu misalnya jarang ada yang membeli, nah agak susah berarti kan untuk developnya. Jadi nah kalau dia sendiri nggak untung ya mungkin perusahaannya sendiri tidak menghasilkan keuntungan, sehingga orang juga akan takut kan kalau beli sahamnya. Nah seperti itu. Jadi kita tuh perlu tahu knowledge gitu ya. Nah sebenarnya antara investasi dengan trading itu sebenarnya tinggal satu langkah lagi. Kalau dulu saya punya pengalaman ya, dulu saya awal-awal belajar berinvestasi itu saya belum berani trading. Jadi artinya saya memulainya itu dari belajar investasi yang umum ya, seperti investasi yang melalui bank seperti obligasi lah atau deposito, hal-hal yang seperti itu, yang umum, reksadana gitu ya. Nah saya belum berani nih ke trading, tapi begitu ada ya informasi di dunia medsos, oh ini ada robot trading, ada bisa menghasilkan keuntungan begini-begini, saya juga tertarik untuk ke sana. Tetapi di situ ternyata tidak segampang itu gitu ya. Artinya kita tuh butuh knowledge, pengetahuan, kita butuh belajar untuk mengetahui lebih dalam lagi gitu ya. Nah artinya jadi kalau teman-teman berpikir nih, sebenarnya bagaimana sih kita dunia investasi dan trading ini, apakah kita hanya fokus di investasi aja atau ke trading? Nah, sebenarnya trading ini dengan kita memahami, belajar tentang investasi, kemudian kita melanjutkan nih belajar tentang trading ya, itu sebenarnya membantu kita. Ketika kita tahu banyak tentang trading, itu kita membantu konsep mindset kita dalam berinvestasi. Nah, itu yang saya rasakan dan saya alami. Artinya begini teman-teman, belajar is okay, artinya kita juga harus memperhatikan modal yang kita miliki. Tentu saja ya, ketika kita berinvestasi, misalnya kita berinvestasi nih, memulai, nggak usah besar-besar, dengan dana yang
seminimal mungkin, yang seandainya kalau kita hilang itu modal itu kita masih bisa melanjutkan hidup kita gitu ya, dan tidak ada problem-problem yang mengganggu kita di kemudian hari. Nah, mulailah dari situ, belajar, nyoba gitu ya, pelajari dulu sebelum dengan uang real itu kita pelajari, oh gini, oh ini jatuh temponya sekian, misalnya, oh ini bunganya sekian persen misalnya, sekian persen berapa per bulan atau per tahun, oh dalam setahun, oh kalau per tahun segitu berarti per bulannya segini. Nah, ada pajaknya enggak? Oh ada pajak, berarti dipotong. Oh ada administrasinya enggak? Oh ada, berarti dipotong. Nah, potongannya berapa? Nah, masih masuk enggak keuntungannya? Oh masih masuk, berarti kita bisa mulai gitu kan. Nah, oh ini obligasi ini dikeluarkan oleh pemerintah, oh ini obligasi ini dikeluarkan oleh korporat perusahaan. Wah, perusahaannya apa ya? Oh ini BUMN. Nah, berarti ada level-level resiko yang teman-teman perhatikan. Kalau itu yang mengeluarkan pemerintah, otomatis jauh lebih safe, tapi biasanya bunganya lebih kecil. Nah, kalau yang mengeluarkan adalah corporate, ya corporate-nya siapa dulu? Kalau dia BUMN ya milik pemerintah juga, berarti relatif lebih aman. Kalau corporate-nya adalah perusahaan swasta, nah biasanya bunganya jauh lebih tinggi karena mereka mau menarik ya, supaya ada advantage-nya loh. Kalau udah relatif kurang aman kok bunganya kecil, kasih kuponnya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Jadi dalam hal berinvestasi itu kita artinya kita nggak langsung mengeluarkan uang ya, tapi kita benar-benar cek dan recheck lah. Oh kata marketing banknya seperti ini, tapi ya nggak apa-apa, kita dengarkan lalu kita riset sendiri, cari di internet ya, di googling, kita belajar ya, pelajari, terus ada review dari orang-orang yang sudah pernah melakukan, atau di YouTube ya orang-orang yang bicara tentang investasi seperti apa. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai belajar tuh seperti itu. Oh sudah tahu nih, oh kayaknya aman nih, punyanya pemerintah dan sebagainya, oke kita masuk gitu kan. Pertama-tama kecil aja dulu, nanti lama-lama sudah melihat hasilnya gitu ya, sampai jatuh tempo. Nah mungkin teman-teman bisa mulai cari yang kuponnya lebih besar. Nah, kemudian dananya yang dimasukkan bisa lebih besar, nah seperti itu. Nah, demikian pula ketika masuk ke dunia trading, jangan lihat return-nya nih, return on investment-nya nih yang besar lah, 10% per bulan lah, apalah, jangan usah lihat itu dulu. Ya, tetap mulai dari modal yang kecil, tetap pelajari dulu rahasia apa, sistem mekanismenya seperti apa, cara bekerjanya seperti apa. Contoh di dunia trading forex itu ada yang namanya leverage. Leverage itu dari satu sisi itu adalah pedang memiliki dua mata sisi ya. Jadi sisi yang satu adalah sisi yang memberikan keuntungan, sisi yang satunya resiko. Jadi walaupun dia bisa memberikan keuntungan yang lebih ya, karena leverage itu kan daya ungkit ya. Kita punya dana 100 tapi bisa dipakai untuk beli instrumen yang harganya 10 kali lipat atau 100 kali lipat bahkan. Modal 100 bisa membeli 10.000, bayangin. Tapi kan nggak mungkin bahwa begitu mudahnya 100 jadi 10.000 tanpa ada resiko sama sekali, nggak mungkin. Jadi kita harus hati-hati. Nah, hati-hatinya gimana? Oh, kita pelajari. Oh, ini maksudnya gimana? Gitu kan. Oh, ternyata yang namanya leverage itu sisi negatifnya adalah walaupun kita bisa membeli harga barang dengan modal 100 kali lipat dari modal ya, ketika dia turun ya harganya, ternyata itu juga kita bisa habis uang kita gitu. Nah, turunnya berapa? Jadi misalnya kita modalnya 100 ya, kemudian itu sebenarnya barangnya 10.000. Nah, ketika harganya 10.000 itu turun 100 nih ya, karena modal kita cuma 100 kan, pembeli brokernya itu kan dia nggak mau rugi juga. Uang kamu yang masuk ke saya cuma 100 ya, 100-nya hilang dong begitu dia turun, harganya turun 100, jadi 10.000 menjadi 9.900 ya, uang kita disita gitu kan. Nah seperti itu, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Artinya slow down ya, jangan cepat-cepat menggunakan modal besar dan sebagainya, tetapi lihat
dan pelajarin ya, pelajarin dulu resikonya seperti apa. Bener nggak sih ini resikonya kok untungnya begitu mudah ya. Jadi di dalam trading itu ada yang namanya fear and greed. Yang menyebabkan orang itu mengalami kerugian di dunia trading itu adalah karena adanya fear dan adanya greed. Nah, biasanya orang tertarik masuk ke dunia trading karena greed. Nah, saya akan menekankan di sini, kebetulan saya ingat ya, bahwa sebaiknya orang mulai belajar trading itu jangan mulai trading dulu baru investasi. Jangan. Sebaiknya dia harus mengerti dunia investasi dulu ya, terbiasa berinvestasi seperti yang aman ya, seperti obligasi pemerintah itu kan relatif aman. Lalu deposito bank itu kan juga relatif lebih aman ya. Nah, karena ada biasanya kita deposito katakanlah ya di bank-bank yang dijamin oleh pemerintah ya, nggak semua bank dijamin pemerintah. Jadi ada bank-bank yang dijamin oleh lembaga penjamin dana ya, menjamin tabungan ya. Nah, seperti itu. Nah, itu teman-teman harus memulai dari situ, sehingga teman-teman sudah punya ide nih, gimana sih yang namanya konsep investasi itu. Udah dapat dulu, baru teman-teman selangkah lagi nih masuk ke dunia trading. Oh, trading itu seperti apa? Nah, contohnya ya teman-teman, seperti reksadana pasar uang contoh ya. Ini saya hanya memberikan contoh dan gambaran. Reksadana pasar uang dan reksadana saham misalnya. Itu kan sebenarnya adalah ketika kita membeli reksadana pasar uang atau saham, itu kita sebenarnya menaruh investasi ke sebuah perusahaan manajemen investasi di mana mereka sendiri memutar uang yang didapat dari masyarakat dan masuk dari kita itu untuk dia putar di investasi ya, misalnya reksadana pasar uang berarti dia putar di obligasi, di surat utang. Nah, mereka beli surat utangnya, jadi kita nggak beli langsung surat utang, tapi kita lewat nitip orang lah, nitip ke manajemen investasi ini, dan mereka akan belikan obligasi yang bagus menurut mereka ya, mungkin yang sebentar lagi jatuh tempo dan bunganya cukup tinggi, jadi sehingga dia bisa memberikan keuntungan bagi kita yang member atau nasabah dari reksadana tersebut. Nah, artinya begini. Sebenarnya kita ini sebagai investor, tetapi manajemen investasi itu mereka juga sebagai investor juga. Nah, tapi mereka investor yang levelnya jauh lebih tinggi, dalam arti mereka memiliki pengetahuan, memiliki knowledge tentang produk underlying dari reksadana tersebut, baik itu pasar uang atau reksadana saham. Jadi kalau yang pasar saham berarti dia reksadana ini underlying-nya adalah saham. Nah, itu artinya mereka memiliki knowledge yang lebih tinggi, dan kita sebagai investor yang memiliki knowledge yang di bawahnya, katakanlah seperti itu, kita memasrahkan kepada dia. Nah, itu kan artinya gini, sama. Jadi ketika teman-teman belajar tentang investasi, langkah berikutnya adalah belajar tentang trading. Jadi kalau ditanya nih, sebaiknya kita investasi atau trading, dua-duanya perlu kita pelajari. Kita perlu tahu knowledge-nya dengan tujuan apa? Supaya ketika kita berinvestasi, ya, itu kita bisa berinvestasi dengan wise. Ketika kita trading, kita bisa trading dengan tujuan investasi juga. Karena kalau trading sekedar trading aja tanpa pengetahuan sebagai seorang investor, resikonya adalah dia akan menjadi gambler. Resikonya itu adalah bisa menjadi gambler. Kenapa? Karena untung-untungan. Misalnya dia tidak tahu mengenai leverage, akhirnya dia menggunakan leverage itu terlalu maksimal, yang seperti tadi saya bilang, harganya 10.000 cuma pakai modal 100, dia berharap dari 10.000 naik jadi 10.100, dia cuan 100%, karena dia modalnya 100, untungnya 100, berarti kan dia cuannya 100%. Itu adalah gambling. Kenapa? Karena bisa aja dari harga 10.000 turun dulu ke 9.800, turun 200 dulu. Nah, kalau dia udah turun 200, berarti uang 100-nya dia hilang. Nah, itu namanya gambling. Nah, teman-teman, jadi trading itu bisa dipakai sebagai alat investasi. Nah, kalau teman-teman
memiliki mindset sebagai seorang investor, artinya teman-teman memulai dunia investasi dan trading ini memulai dari belajar investasi dulu, teman-teman udah dapat nih mindset seorang investornya, sehingga ketika teman-teman terjun ke dunia trading itu dianggap sebagai just another instrument of investment aja, hanya sekedar instrumen yang berbeda aja, instrumen investasi yang lain aja. Jadi teman-teman akan berinvestasi, ya, bertrading dengan lebih wise, lebih aman, dan itu hanyalah salah satu instrumen investasi aja. Nah, disinilah perbedaannya. Mengapa teman-teman belajar investasi dan mengapa belajar trading? Knowledge itu perlu, artinya kita perlu mempelajari sampai, ya, nggak cuma belajar investasi doang nih dan cukup, merasa cukup. Tapi kalau perlu, kalau bisa, ya, itu belajar juga tentang trading, tetapi dengan gain dulu the knowledge, kemudian mulailah dengan modal yang sekecil-kecilnya atau dengan akun demo misalnya, ya, buka akun demo jika memungkinkan, kemudian mulailah trading dengan dana yang sekecil. Jadi kalau misalnya katakanlah Anda investasi, ya, di obligasi itu deposito dengan modal katakanlah 10.000, nah di tradingnya ini 100 lah gitu, supaya paling nggak dapat dulu feel-nya. Lalu dengan modal sekecil-kecilnya kita seandainya ada loss, kita yang penting kita dapat knowledge-nya dulu gitu loh. Sama lah seperti teman-teman sebagai seorang karyawan ketika mulai kerja, ya, baru lulus kuliah, belajar, ya, kerja, ya, belum tahu apa-apa nih di dunia pekerjaan, mulai dari nol, jadi gaji kecil juga nggak apa-apa, capek dulu, yang penting saya dapat knowledge-nya, dapat pengetahuannya. Begitu saya dapat pengetahuan saya sudah meningkat, baru nih mulai mikir gaji dan sebagainya. Begitu ya teman-teman, ya. Jadi dari video ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman, apakah mau investasi atau mau trading. Nah, sebenarnya jawabannya adalah, ya, dua-duanya dipelajarin supaya dapat pengetahuannya, sehingga ketika kita investasi dan ketika kita trading, kita investasi dengan bijaksana dan kita trading sebagai salah satu alat investasi yang kita lakukan dengan bijaksana juga. Demikian teman-teman, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.